Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Kashfus Syubhat, mematahkan syubhat-syubhat, yang ditulis oleh Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Penjelasan Samahatul Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, penulis risalah Kashfus Syubhat, ini adalah pembicaraan yang sangat agung, sangat baik dan sangat tepat. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya bantahan terhadap ahli kebatilan dari dua jalan, jalan yang global dan jalan yang terperinci. Sebab ahli kebatilan dari orang-orang musyrik membuat syubhat-syubhat untuk orang-orang awam dengan sesuatu-sesuatu yang sangat banyak. Dengan syubhat-syubhat tersebut mereka membantah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Mereka menulis surat kepada beliau terkait hal itu untuk membenarkan kebatilan yang mereka berada padanya, yaitu berdoa kepada penghuni kuburan-kuburan dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kepada para malaikat dan kepada jin. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala membantah mereka dengan bantahan yang global dan bantahan yang terperinci. Maka bantahan yang global sebagai jawaban untuk semua syubhat yang cocok untuk orang yang berilmu lagi berpengetahuan, dan untuk orang yang tidak berilmu menjawab syubhat dengannya.
Maka dia berkata, kepada siapa saja yang mengaku bahwasannya apa yang dia lakukan bukanlah kesyirikan, bahwasannya menggantungkan diri kepada wali-wali atau kepada para nabi bukanlah kesyirikan. Sesungguhnya para wali atau para nabi memiliki kedudukan dan memiliki syafaat. Sesungguhnya Allah menjadikan mereka memberikan syafaat kepada siapa yang berdoa kepada mereka atau meminta pertolongan kepada mereka. Kamu katakan kepadanya, aku mengatakan kepadamu sesuatu yang terperinci lagi jelas, bahwa Allah mengharamkan kesyirikan, mengharamkan berdoa kepada selain Allah, dan menghukumi orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah, disebabkan mereka berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, disebabkan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, atau kepada para rasul, atau kepada jin, atau kepada bintang-bintang, atau kepada selain itu. Ini adalah sesuatu yang muhkam lagi jelas dari Al-Quran, Sunnah, dan biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah engkau katakan kepadaku bahwa para wali atau para nabi memiliki kedudukan di sisi Allah, atau sesungguhnya mereka memiliki syafaat? Aku tidak memahami bahwasannya ia menunjukkan kepada apa yang telah engkau sebutkan, yaitu kesyirikan. Aku tidak mengetahui hal ini dari nas ini. Dan pembicaraan Allah tidak saling bertentangan, serta sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyelisihi firman Allah. Allah mengabarkan ahli kebatilan bahwa mereka mengikuti perkara yang tidak jelas, perkara yang mutasyabih, dan mereka meninggalkan perkara yang muhkam. Maka kewajiban yang harus kamu kerjakan adalah kamu mengambil yang muhkam, lagi yang jelas, yang Allah jelaskan di dalam kitabnya subhanahu wa ta'ala, yang Allah jelaskan pada perkara yang muhkam tersebut pengharaman kesyirikan dan pengharaman berdoa kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat 13, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 65,
walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul yang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika kamu melakukan kesyirikan, niscaya amalanmu benar-benar terhapus, dan niscaya kamu sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Allah Jalla wa Ala berfirman di surat Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka jangan berdoa kepada seorang pun bersamaan berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi." Dan barang siapa yang berdoa kepada ilah berdoa kepada Allah, ilah yang lain yang dia tidak memiliki bukti tentangnya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat 13 sampai 14, "Dzalikumullahu rabbukum," itulah Allah Rabb kalian, "lahul mulk," hanya miliknya kekuasaan, "walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang kalian doai selain Allah tidak memiliki satu kitmir pun. "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Jika kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak mendengarkan doa kalian. "Walau sami'u mastajabu lakum." Dan seandainya mereka mendengar doa kalian, maka mereka tidak akan mengabulkan doa untuk kalian. "Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum." Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum." Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. "Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka berkata, mereka ini adalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, mereka berkata, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka membuat kami dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Semua ini muhkam lagi jelas. Sesungguhnya Allah membatalkan syubhat mereka, membantah mereka, dan menjelaskan kekafiran mereka. Sesungguhnya pengakuan mereka bahwasannya yang mereka ibadahi selain Allah mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan bahwasannya mereka adalah yang memberikan syafaat kepada mereka adalah kebatilan, tidak bermanfaat untuk mereka dan tidak memberikan pahala kepada mereka sedikit pun. Maka kamu harus berpegang teguh dengan yang muhkam ini, lagi jelas ini, dan tinggalkan bergantung dengan sesuatu-sesuatu yang tidak menunjukkan kepada apa yang telah engkau sebutkan. Dari firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 62, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun."
Perhatikanlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih. Iya, wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih. Tetapi ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan kepada apa? Apakah menunjukkan bahwa kamu berdoa kepada wali-wali selain berdoa kepada Allah? Wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih. Iya, benar. Tetapi bukan maknanya, bukan maksudnya sesungguhnya doa-doa ditujukan kepada mereka selain kepada Allah. Tetapi bukan maknanya permintaan tolong ditujukan kepada mereka dan nadar dipersembahkan untuk mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.